tubuh kita nih, tubuh kita tersayat sedikit aja, terasanya sakit nggak? Sakit. Darah yang keluar hanya setetesnya, tapi perih. Dan seorang ibu lihat, rahimnya ketika mengeluarkan bayi, putranya, anaknya, mengeluarkan anaknya, rahimnya ini mengalami sakit yang begitu hebat sehingga mengeluarkan darah yang begitu banyak. Bayangkan, darah yang keluar itu begitu banyak sekali. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk anak-anaknya. Makanya dosa besar kali kalau ada seorang anak durhaka kepada anaknya, ibunya. Sehingga ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abaru ya Rasulullah, kepada siapakah aku ini akan berbuat baik? Nabi menjawab apa? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Abuka. Ibu disebut berapa kali? 3 kali oleh Rasulullah. Kebaktian, kebaikan kita kepada ibu itu 3 kali lipat kebaikan kita dari seorang ayah. Kenapa? Seorang ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang telah mengandung seorang anak. Nah, sehingga ketika dia melahirkan, maka dia begitu sakit ketika melahirkan seorang anak. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW 3 kali kita berbuat baik kepada ibu, 3 kali lipat dibandingkan berbuat baik kepada ayah. Karena ada sesuatu yang dilakukan ibu dan ini tidak pernah dilakukan ayah kita. Maka selama mereka masih hidup, ayuhas syabab dan kalian wahai wanita, selama ibu mama masih hidup, berusaha untuk menyenangkan hatinya, berbuat baik kepadanya. Karena kalau misalkan dia sudah meninggal dunia, sudah nggak ada, baru nanti kita akan timbul rasa cinta kepada dia, baru akan timbul rasa rindu kita kepada dia, kangen dengan ibu ketika ibu sudah meninggal dunia nanti. Kadang-kadang peninggalan dia itulah yang bisa mengobati sakit hati, rasa rindu kita. Ketika kita melihat bantal ini biasanya dijadikan tidur dia, dengan melihat bantal tersebut kita akan merasa rindu. Tikar yang biasa dia gunakan untuk duduk, maka ketika kita melihatnya akan terbayang dengan wajah dia. Demikian pula kursi yang biasa dia duduk di situ akan terbayang oleh kita dan kita akan rindu kepada dia. Kadang-kadang pakaiannya kita cari-cari. Kenapa? Karena kita rindu kepada dia. Demikian pula kalau misalkan kita masak makanan, memakan makanan yang jadi kesukaan dia, maka kita akan teringat kepada dia. Nah, begitu pula ketika kita sakit dan yang kita ingat juga dia. Ini ibu kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Oleh karena itu sebelum dia meninggalkan kita, sebelum ibu-ibu kita pergi jauh dari kita, dan apakah kita yakin bisa bertemu dengan dia? Belum tentu kita bisa bertemu dengan dia di akhirat. Selama dia hidup, kita harus bisa membanggakan dia, harus bisa membahagiakan dia. Kita harus bisa memberikan kebahagiaan kepada dia. Karena sesungguhnya ketika nanti dia sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lagi menatap wajahnya, tidak lagi kita bisa melihat senyumnya. Maka barulah kita menyesal. Kenapa dulu saya senantiasa menyakitinya? Kenapa dulu saya tidak bisa membahagiakannya? Kenapa dulu saya tidak berusaha untuk membesarkan hati dia? Kenapa dulu saya begitu menyakiti hatinya? Ingat fillah hazainallah, saat pertama kali ibu menitiskan air mata karena kejahatan yang kita lakukan, saat itulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan adab kepada kita. Ketika ibu kita tersakiti hatinya, maka di saat itulah Allah taala akan tumbuhkan kepada kita benih-benih kesengsaraan di dalam hidup kita. Karena dosa yang akan disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya adalah dosa seorang anak kepada ayah dan juga ibunya. Lihat, ingat, ketika masih kecil, orang yang paling ngerti terhadap diri kita adalah ibu kita. Ketika kita memerlukan susunya, maka ibu adalah orang yang pertama kali bisa mengerti tentang apa yang kita butuhkan. Ketika kita mengeluarkan kotoran kita, yang memegang tinja kita, kotoran kita adalah ibu kita. Ketika kita kedinginan, lalu kita menangis, maka yang bisa memberikan kehangatan adalah ibu kita. Ibu kita tangannya telah penuh dengan kotoran kita. Keringatnya mengalir karena memperjuangkan kehidupan kita. Darahnya mengalir karena keinginan untuk bisa berjumpa dengan kita dan menyelamatkan kelahiran kita. Kita ditimang, kita digendong. Bagaimanapun buruknya seorang anak, ibu tidak akan pernah marah terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Lihatlah seorang ibu itu. Kejahatan apapun yang dilakukan anaknya, kejahatan apapun yang dilakukan anaknya, ibu tidak akan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan apa? Ibu senantiasa mendoakan anaknya dengan kebaikan. Oleh karena itu maka, selama kita masih hidup, bisa berjumpa dengan ibu kita, bisa berjumpa dengan orang tua kita, bisa menatap dia, bahagiakan dia, supaya bisa tersenyum. Buatlah bangga. Karena orang-orang yang telah kehilangan orang tuanya di saat ini barulah dia merasa bahwa dia butuh kasih sayang orang tuanya. Jangan anggap kita ini tidak butuh kepada orang tua. Jangan anggap kita ini tidak butuh kepada ibu kita. Jangan anggap kita ini tidak butuh kepada kasih sayang orang tua kita. Meskipun kita sudah punya anak dan istri, sudah punya keluarga yang baru, bukan berarti kita bisa lepas dari doa-doa mereka. Kita akan tidak pernah lepas dari kebaikan-kebaikan mereka dan juga kasih sayang mereka. Sehingga ketika seorang ibu memberikan kebaikan kepada anaknya, walaupun kecil kebaikan tersebut, misalnya orang tua datang dari kampung ke rumah kita hanya membawa pisang satu sisir, atau pepaya, atau jeruk satu butir, salak satu butir, jangan dinilai dari besar kecilnya daripada pemberiannya, tapi nilainya dari apa? Besarnya kasih sayang seorang ibu, orang tua kepada anaknya tersebut. Ini sekedar mengingatkan kita supaya kita tahu kedudukan kita sebagai seorang anak, kewajiban kita bagaimana kita harus menghormati ibu kita. Menyesal nanti kalau mereka sudah meninggal dunia, tidak ada lagi tempat kita mengadu. Karena ketika kita mengadu, kepada siapa kita mengadu? Kepada ibu kita. Kalau kita senang ya, ketika kita senang dengan anak, dengan istri kita, kita lupa orang tua. Tapi kalau misalkan kita susah, punya masalah, itu biasanya mengadunya kepada siapa? Kepada orang tua aja kita mengadu. Kepada ibu dan juga ayah kita mengadu. Nah kalau ayah kita sudah tiada, ibu kita sudah tiada, mau siapa kita mengadu? Sama siapa kita mengadu? Ini yang tidak disadari oleh kebanyakan anak. Ketika masih hidup orang tuanya maka disia-siakan, dibuat malu, orang tuanya disakiti sehingga mereka menangis gara-gara perbuatanmu. Di saat itulah pertama kali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya kepada seorang anak, adab yang disegerakan di dunia dan kemudian adab yang akan ditunda di negeri akhirat nanti.